Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang belajar geometri lagi. Materi kita melanjutkan minggu lalu, masih tentang garis lurus. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang poin yang pertama, yakni persamaan garis lurus dengan berbagai macam tipe. Untuk yang kedua, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang persamaan normal suatu garis lurus dan kedudukan antara dua garis lurus. Untuk poin keempat dan kelima kita belajar di minggu depan. Kita mulai dari persamaan normal garis lurus. Misalkan kita diberikan suatu garis yang dinyatakan oleh AX plus BY plus C sama dengan 0. Di mana A, B, dan C-nya itu adalah koefisien-koefisien. Jadi angka-angka ya di situ. Maka kita bisa mencari persamaan normal dari garis tersebut dengan rumus X cos alfa plus Y sin alfa min P sama dengan 0. P-nya itu dicari dengan rumus plus minus C per akar A kuadrat plus B kuadrat, di mana P itu menyatakan jarak dari garis ke titik asal. Kemudian alfa ini kan hubungannya dengan cos dan sin, maka dia berupa sudut. Nah, sudut apa alfa itu? Alfa adalah sudut yang diapit oleh normal OQ atau garis normal OQ dan sumbu X arah positif. Nanti ada gambarnya saya berikan. Nah, mencari cos alfa dan sin alfa itu pakai rumus plus minus A per akar A kuadrat plus B kuadrat, kemudian sin alfa dicari pakai rumus plus minus B per akar A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat ini sebagai pembagi dari P cos alfa sin alfa. Semuanya pakai pembagi yang sama. Sedangkan cos alfa itu hubungannya dengan A, sin alfa itu hubungannya dengan B, sedangkan P hubungannya dengan C. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi garis yang diberikan tadi diilustrasikan sebagai garis G ini dinyatakan oleh AX BY plus C sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari garis normalnya. Garis normalnya adalah X cos alfa plus Y sin alfa min P sama dengan 0. P itu tadi adalah jarak OQ dari titik asal ke garis G dengan secara tegak lurus. Jadi pengertian dari persamaan normal itu adalah jarak, hubungannya dengan jarak titik asal ke garis tersebut. Nah, garis ini dinyatakan oleh persamaan X cos alfa plus Y sin alfa min P sama dengan 0. Alfanya adalah yang dibentuk oleh OQ, garis OQ dengan sumbu X positif. Ini adalah alfanya ya. Sebagai contoh, agar lebih jelas, ini ada contoh. Sebentar, macet. Oke, ini aja. Nah, ini sebagai contoh. Sebagai contoh, misalkan kita diberi persamaan 6X min 8Y min 15 sama dengan 0. Kemudian kita diminta untuk mencari persamaan normalnya. Jadi sebenarnya persamaan garis ini yang diberikan dengan persamaan normal itu sebenarnya sama. Cuma persamaan normal itu dikaitkan dengan jarak antara titik asal ke garis tersebut. Gitu ya. Nih, kalau ada soal seperti ini penyelesaiannya seperti apa? Maka kita kembali ke definisi yang diberikan di penjelasan sebelumnya. Kan secara umum garis dinyatakan sebagai AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka A-nya adalah 6, B-nya adalah min 8, C-nya adalah min 15. Dan itu kita masukkan. Tuliskan apabila kalian
belum hafal. Jadi tuliskan aja A sama dengan 6, B sama dengan min 8, C sama dengan min 15. Kemudian kita cari masing-masing komponennya. Tadi kan kita tahu bahwa persamaan normal itu rumusnya dinyatakan oleh X cos alfa plus Y sin alfa min P sama dengan 0. Maka kita perlu mencari cos alfa, sin alfa, dan P. Rumusnya seperti yang tadi dituliskan, bahwa cos alfa itu adalah plus minus A per akar A kuadrat plus B kuadrat. A-nya kita masukkan, A-nya adalah 6, kemudian dibagi dengan akar, ini kepotong ya, ini harusnya akarnya sampai sana, sampai 100 ini semuanya dipayungi oleh garisnya. A kuadrat berarti kan 6 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36. B kuadrat berarti kan min 8 kuadrat. Min 8 kuadrat itu berapa? 64. 64 ditambah 36 berarti 100. Maka akar 100 dibagi akar 100. Akar 100 kita tahu nilainya adalah 10. Berarti 6 per 10. 6 per 10 bisa disederhanakan menjadi 3 per 5. Tandanya tetap plus minus ya. Sekarang kita mencari sin alfa. Sin alfa tadi rumusnya adalah plus minus B per akar A kuadrat plus B kuadrat. B-nya adalah min 8. Kemudian dengan cara yang sama dengan yang atas tadi, menggunakan cara yang sama dengan ini tadi, ketemu akar 100. Nanti kalau kalian nyoba oret-oret sendiri, boleh ditulis secara rinci ya, sambil belajar. Tadi kita tahu bahwa akar 100 adalah 10, jadinya min 8 per 10 adalah min 4 per 5. Kita sederhanakan ya, min 4 per 5. Nah, di sini ada tanda plus, kemudian di sini ada tanda min. Berarti tanda ini bisa kita ubah biar nggak double-double. Ada plus di sini, ada min di sini. Maka plus ketemu min, maka berubah menjadi min. Min ketemu min, maka yang bawah berubah menjadi plus. Jadilah sin alfa itu nilainya min plus 4 per 5. Kemudian kita mencari P. P itu tadi adalah jarak dari titik asal, titik 0, menuju ke garis. Dan itu jarak, yang namanya jarak harus tegak lurus. Rumusnya adalah plus minus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. C-nya kita tahu tadi dari soal adalah min 15. Maka jadilah min 15 per 10. Ya, akar 100 kan 10, berarti kita sederhanakan min 15 per 10 bisa kita tuliskan sebagai min 3 per 2. Min 3 per 2 itu kita gabungkan tandanya. Ini kan plus minus. Nah, karena di sini memiliki nilai negatif, nilai minus, maka plus ketemu min ketemu min plus ya. Jadilah nilai P-nya adalah min plus 3 per 2. Maka karena kita sudah menemukan nilai dari cos alfa, sin alfa, dan P, kita bisa mencari persamaan normalnya dengan rumus yang ini, X cos alfa plus Y sin alfa min P sama dengan 0. Kita masukkan masing-masing nilainya. Cos alfanya tadi plus 3 per 5. Sin alfanya adalah plus minus maksud saya ya. Cos alfanya adalah plus minus 3 per 5. Sin alfanya adalah min plus 4 per 5. P-nya adalah min plus 3 per 2. Nah, ini kita ambil salah satu aja. Kalau kita ambil yang atas, itu ambil semuanya bagian atas. Berarti X cos alfanya bernilai plus 3 per 5. Kemudian Y sin alfanya juga ambil yang atas, min 4 per 5. Kemudian P-nya kita ambil min 3 per 2. Sehingga nantinya kita peroleh nilainya adalah 3 per 5 X
3/5 X. Ya, kan ininya positif. Terus yang ininya negatif. Min 4/5 Y. Kemudian di belakangnya adalah min 3/2. Karena P-nya adalah min 3/2. Sebentar itu saya cek lagi. Sepertinya saya salah tulis. Itu kan rumusnya min P ya. Berarti harusnya saya menuliskannya dengan yang negatif. Ya, itu saya salah hitung sepertinya. Berarti harusnya ininya negatif. Kan P-nya, rumusnya kan min P. Bentar saya edit ya. Sebentar saya edit. Bentar sampai saya edit. Nah, ini min P. Tapi di sini harusnya positif, di sini harusnya. Karena kita tadi ambil P-nya adalah negatif, min 3/2. Min ketemu min, plus jadinya plus 3/2 sama dengan 0. Jadi kalau kita ambil yang atas semua. Kalau kita ambil yang bawah, jadi ambil yang bawah, maka kita harus ambil yang bawah semuanya. Nilai min 3/5, sin alfanya plus 4/5, P-nya adalah 3/2. Masukkan semuanya ke dalam rumus sehingga kita peroleh min 3/5 X plus 4/5 Y min 3/2 sama dengan 0. Kan P-nya adalah 3/2 sehingga kalau masuk ke rumus ini jadinya min 3/2 sama dengan 0. Perlu dicatat bahwa tanda plus minus di sini bukan berarti kurang lebih. Kita kadang-kadang ada orang yang menyatakan kurang lebih itu dengan tanda plus minus. Padahal dalam matematika tidak ada yang disebut kurang lebih dengan menyimpulkannya sebagai plus minus. Itu salah ya. Kalau ada tanda plus minus dalam matematika, fisika, dan lain sebagainya, itu artinya nilai tersebut bisa bermakna positif suatu bilangan dan negatif suatu bilangan. Kalau yang ini berarti cos alfa bisa bernilai plus 3/5 atau min 3/5. Sin alfa pun demikian bisa bernilai min 4/5 atau plus 4/5. P-nya pun demikian bisa bernilai min 3/2 atau plus 3/2. Tuh ya, tinggal kita masukkan. Nah, dengan syarat karena ini satu kesatuan, satu rombongan, jadi kita tuh harus konsisten. Kalau milih yang atas ya milih yang atas semua. Kalau milih plus 3/5, maka hubungannya harus pakai yang atas juga, min 4/5 dan min 3/2. Kalau ambil yang bawah juga demikian, ambil yang bawah semua. Min 3/5 itu pasti gandengannya dengan plus 4/5 dan plus 3/2 ya. Gitu. Sehingga persamaan normalnya itu ada dua, bisa jadi dinyatakan dengan yang depan ini atau yang belakang. Kenapa bisa jadi sama dengan dua? Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sama. Kalau kalian perhatikan yang saya tuliskan dengan warna hitam, ini kalau kalian pindah ruas ke kiri, ke kanan ya maksud saya, kalau ruas kiri ini kalian pindahkan ke kanan, maka ini kan yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif, yang ini juga jadi negatif. Sehingga artinya sama, 3/5 X min 4/5 Y plus 3/2 sama dengan 0, itu sama artinya dengan min 3/5 X plus 4/5 Y min 3/2 sama dengan 0. Jadi ini sebenarnya adalah dua hal yang sama. Jadi kalian boleh pilih salah satu. Ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kedudukan antara dua garis lurus. Yang namanya ada dua garis lurus, pasti kita bisa mencari tahu bagaimana kedudukan di antara keduanya. Bisa jadi sejajar, bisa jadi saling tegak lurus, bisa jadi
tidak sejajar dan tidak tegak lurus berarti mereka berpotongan, ya. Jadi mereka berpotongan dengan membentuk suatu sudut tertentu. Nah, sudut yang dibentuk oleh perpotongan garis G1 dan garis G2 berarti kan tadi garis yang satu dinamakan garis G1, garis yang lain dinamakan garis G2. Nah, sudut yang dibentuk dilambangkan dengan gamma. Cara nyari gamanya gimana? Cara nyari gamanya itu kita pakai rumus tangen gamma sama dengan M1 min M2 per 1 plus M1 kali M2. Di mana M1 dan M2 adalah gradien atau kemiringan dari masing-masing garis. Garis G1 punya kemiringan M1, garis G2 punya kemiringan garis M2. Ya. Nah, garis 1 dan garis 2 itu bisa kita ketahui bahwa dia sejajar apabila gradien dari garis yang satu sama dengan gradien dari garis yang dua. Artinya kemiringan mereka berdua itu nilainya sama. Kalau mereka miringnya membentuk kemiringan yang sama, berarti mereka sejajar atau bisa jadi saling berhimpit. Nah, kalau kemiringan mereka M1 kali M2 sama dengan min 1, jadi perkalian antara garis yang satu dengan garis yang lain itu kalau dikalikan menghasilkan min 1, menghasilkan nilai min 1, berarti kedua garis hubungannya itu kedudukannya adalah saling tegak lurus. Ini adalah ilustrasinya, ini ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian ada garis G1 dimisalkan seperti ini posisinya, kemudian garis 2 dimisalkan begini posisinya, maka garis G1 dan G2 membentuk sudut gamma, ya, sudut yang dibentuk oleh garis G1 dan G2. Gamma posisinya di sini ya, garis G1, garis G2. Jadi di bagian dalam. Nah, tangen gamma seperti yang tadi sudah saya sampaikan, rumusnya adalah begini. Jadi sudut gamma ini bisa dicari melalui tangen gamma. Tangen gamma rumusnya adalah M1 min M2 per 1 plus M1 kali M2. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga bahwa bila kemiringan dari garis 1 dan garis 2 sama, berarti kedua garis adalah sejajar. Apabila perkalian dari kedua gradien, kedua kemiringan garis adalah min 1, maka garis tersebut adalah saling tegak lurus gitu ya. Kalau sudah ketemu tangen gamma, nanti kita bisa cari gammanya. Gamma bisa dicari dengan cara mencari arkes tangen dari nilainya tadi ya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Diketahui ada contoh soal seperti ini. Tentukan kedudukan antara garis F dan garis G. Jadi ada dua garis, yang satu dinamakan garis F, yang satu lagi dinamakan garis G. Diberitahu bahwa garis F itu dinyatakan oleh persamaan 2x plus 4y min 1 sama dengan 0. Kemudian garis G dinyatakan oleh persamaan 2y plus x min 7 sama dengan 0. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, kan kita tadi diminta untuk mencari kedudukan antara kedua garis, berarti kita harus mencari tahu kemiringan dari kedua garis. Nah, kita mulai dari garis F dulu, garis yang pertama. Tadi dikasih tahu bahwa persamaannya adalah 2x plus 4y min 1 sama dengan 0. Ini bukan tanda bagi ya, ini maksudnya adalah F dinyatakan oleh 2x plus 4y min 1 sama dengan 0. Maka untuk mencari gradiennya atau kemiringan dari garis F ini, kita ubah bentuk persamaan ini menjadi y sama dengan bla bla bla. Caranya adalah dengan mempertahankan posisi yang memiliki variabel y tetap di sebelah kiri, yang lain dipindah ke sebelah kanan. 2x min 1 ini dipindah ke sebelah kanan, sehingga 2x ini menjadi min 2x karena pindah ruas.
Kemudian min 1 ini pindah ke kanan sehingga menjadi plus 1. Kemudian untuk mencari Y berarti kan semua ini harus kita bagi dengan 4. 4-nya pindah ke sini sehingga menjadi pembagi per 4. Jadilah Y sama dengan min 2X plus 1 per 4. Ini bisa kita sederhanakan. Min 2 per 4 itu kan sama dengan min 1 per 2. Kemudian yang belakang ini 1 per 4. Nah, gradiennya adalah yang berkaitan dengan X. Nah, koefisien dari X adalah min setengah, sehingga kita bisa bilang bahwa gradien dari F atau kita simbolkan dengan M1 itu adalah min setengah. Kita lanjutkan ke garis yang G. Garis yang G itu dinyatakan oleh persamaan 2Y plus X min 7 sama dengan 0. Dengan cara yang sama dengan yang tadi, kita ubah bentuknya sehingga kita dapatkan Y sama dengan bla bla bla. Sehingga kita pertahankan posisi 2Y di sebelah kiri, X min 7 kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga X berubah menjadi min X, min 7 berubah menjadi plus 7. Kemudian agar di sini hanya Y saja, berarti 2 ini kita pindah. Sehingga menjadi per 2. Terus Y sama dengan min X plus 7 per 2. Ini bisa kita perjelas lagi. Dia seperti ini. Min X ini kan berarti sebenarnya di sini ada min 1. Toh? Cuma satunya enggak kita tulis karena 1 min X sama dengan X. Tapi kalau mau kita ubah bentuknya seperti ini, berarti min 1 per 2. Min 1 per 2X plus 7 per 2. Ini adalah nama lain dari garis 2Y plus X min 7 sama dengan 0. Jadi garis ini sebenarnya sama dengan yang ini. Hanya saja kalau kita sajikan dalam bentuk yang ini, kita bisa memanfaatkan, kita bisa mencari tahu dengan mudah berapa gradiennya. Nah, gradien itu yang berkaitan dengan X. Berarti gradien untuk garis G ini bernilai min setengah. Tadi kita tahu bahwa M1 nilainya min setengah. M2 nilainya juga min setengah. Jadi M1 sama dengan M2. Atau M1 kali M2 dikalikan sama dengan min 1 sama dengan 1 maksud saya. Jadi M1 sama dengan M2. Sehingga kita tahu bahwa garis ini sejajar. Sebenarnya ya, dari sini sudah diketahui sebenarnya bahwa kedua garis F dan garis G adalah sejajar ya. M1 sama dengan M2 atau M1 kali M2 sama dengan 1 sama saja. Kalau kita ingin membuktikan melalui sudut yang dibentuk, kita bisa pakai rumus tangen gamma tadi. Tangen gamma adalah M1 min M2 per 1 plus M1 M2 sama dengan min setengah, min setengah sehingga plus setengah, per 1 ditambah M1 kali M2 tadi adalah 1, berarti 1 plus 1, 2. Min setengah plus setengah adalah 0, berarti 0 per 2 adalah 0. Tangen gamma adalah 0. Kalau kita ingin mencari nilai gamma dari tangen yang diperoleh ini, berarti kan kita mencari berapa sih gamma yang menghasilkan 0. Tangen berapa yang menghasilkan 0. Kita tahu bahwa tangen 0 adalah 0. Atau kalau kalian nggak hafal, bisa pakai kalkulator. Gamma sama dengan arkes tangen 0. Jadi nilai yang kita peroleh di sini masukkan ke sini. Arkes tangen 0, atau kalau pakai kalkulator kalian cari tombol tangen pangkat min 1. Itu artinya adalah arkes tangen. Arkes tangen 0 adalah 0 derajat. Nanti bisa kalian buktikan melalui kalkulator, nanti hasilnya adalah 0 derajat. Artinya garis F dan garis G itu kan tadi dari sini dari gradiennya kita tahu karena gradiennya nilainya sama, kita tahu bahwa dia adalah sejajar, kedudukannya sejajar. Dari sudutnya pun memperkuat hal itu. Sudut yang dibentuk adalah 0, berarti mereka saling berimpit.
atau sejajar. Karena kalau garisnya sejajar, mereka tidak mungkin berpotongan. Mereka bahkan berimpit kalau kita geser, sehingga sehingga sudut yang dibentuk adalah 0 derajat. Semoga bisa dipahami. Kemudian ini kesimpulannya ya, garis F sejajar dengan garis G. Ini adalah latihan soal untuk hari ini. Kalian perhatikan lagi contoh soal yang saya sampaikan tadi. Kemudian kan kita tahu tadi bahwa garis F dan garis G sejajar. Nah, gambarkan hal itu. Serta sudut yang dibentuk. Kalau sudut yang dibentuk tadi 0 derajat, ya nggak perlu digambarkan. Gambarkan aja garis F dan garis G-nya. Kemudian, jadi ini masalahnya ada dua. Yang pertama adalah kalian menggambarkan contoh soal yang saya buat tadi. Gambarkan garis F-nya gimana, garis G-nya gimana. Kemudian, dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi, tentukanlah garis H. Jadi, kalau tadi ada garis F dan garis G, carilah garis H, di mana garis H itu tegak lurus dengan garis F. Ini ya, sebagai checkpoint, sebagai titik periksa bagi kalian apakah sudah mengerti atau belum memahami tentang materi hari ini ya. Selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.